Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video, berbagi informasi mengenai materi ujian P3K Guru di tahun 2021 terkhusus untuk formasi guru SD. Jadi sini kami membagikan bukan dalam bentuk soal, teman-teman ya, mohon maaf, kami berbagi bukan dalam bentuk soal, tapi kami berbentuk semacam kisi-kisi yang sebaiknya teman-teman pelajari agar dapat menunjang teman-teman untuk bisa mencapai passing grade di hari kedua P3K Guru tahun 2021 tahap 1, dan ini juga untuk tahap-tahap berikutnya seperti itu ya, baik di tahun 2021 ataupun di tahun-tahun mendatang. Oke, jadi judulnya di sini adalah materi wajib kompetensi profesional P3K Guru formasi guru SD rangkuman FR hari ke-1 bukan soal. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya teman-teman ya. Jadi di sini admin tulus untuk berbagi dengan teman-teman apapun itu admin lakukan untuk teman-teman bisa lolos di P3K 2021 nantinya. Dan insya Allah teman-teman punya hak untuk lolos di P3K tahun 2021 karena teman-teman adalah warga negara Indonesia. Nah, di sini untuk yang pertama adalah materi PPKN teman-teman ya, kompetensi profesional. Ternyata di ujian P3K itu untuk kompetensi profesional itu sekitar 70 soal kalau tidak salah dari teman yang mengatakan, kemudian sekitar 30 soal mungkin ya itu masuk dalam pedagogik. Kalaupun ada perbedaan itu tidak jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan teman-teman ya. Jadi memang kompetensi profesional di kompetensi teknis itu menjadi momok yang cukup menakutkan bagi teman-teman guru honorer ya. Apalagi passing grade untuk kompetensi teknis itu wow sangat besar, sangat tinggi teman-teman, itu hampir 300 sampai 320 ya. Ambang batasnya itu 320, berarti sekitar 64 soal yang benar jika teman-teman tidak memiliki afirmasi. Nah, di sini yang pertama yang harus kita kuasai teman-teman adalah untuk materi PKN untuk kompetensi teknis profesional. Teman-teman pelajari saja itu pengamalan sila Pancasila ya. Jadi pengamalan sila Pancasila itu ada di pelajaran kelas 6 SD teman-teman ya. Mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, 4, 5 itu ada pengamalannya dalam bentuk sikap atau dalam bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Jadi teman-teman, apalagi teman-teman adalah seorang guru, tentunya teman-teman bisa memahami apa yang admin maksud tentang pengamalan atau penerapan sila-sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian di sini ada hak dan kewajiban teman-teman ya. Jadi nanti mungkin soalnya itu terkait ada contoh kasus di kompetensi teknis dan teman-teman ditentukan apakah opsi jawabannya itu meminta hak atau kewajiban, seperti itu teman-teman. Jadi yang teman-teman pelajari di PPKN itu seperti pengamalan Pancasila dan hak dan kewajiban itu masuk ke dalam ranah untuk PPKN di kompetensi teknis. Kemudian untuk berikutnya kita lanjut teman-teman ya. Yang kedua itu adalah bahasa Indonesia. Nah, ini juga bahasa Indonesia masuk ke dalam ranah kompetensi teknis profesional teman-teman ya. Di sini teman-teman itu sebaiknya mempelajari analisis teks bacaan ya. Jadi analisis teks bacaan, kemudian teman-teman bisa menentukan ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah bacaan. Nah, di sini ada juga namanya kalimat efektif ya. Kalimat efektif itu mungkin kalimat yang ada SPOK-nya ya. Tegur kalau salah di kolom komentar ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk bahasa Indonesia analisis teks bacaan, kemudian ide pokok, kalimat utama dan kalimat efektif ya. Sebaiknya teman-teman itu pelajari. Admin tidak menjamin bahwa bakalan masuk, tetapi minimal ya ada usaha kita untuk bisa belajar dan bisa mencapai passing grade teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi untuk berikutnya untuk kompetensi teknis itu adalah IPS ya. IPS ini lumayan luas juga teman-teman ya. Jadi di sini admin merekomendasikan buat teman-teman untuk mempelajari peran Indonesia di ASEAN. Jadi kalau admin sudah katakan peran Indonesia di ASEAN, berarti teman-teman sebaiknya juga mempelajari yang berkisar di sekitaran materi tentang ASEAN. Teman-teman bisa menggunakan di Google mencari materinya ini, atau teman-teman bisa membuka buku pelajaran kelas 6 tema 1. Di situ tema 1, tema 2 kayaknya banyak pembahasan tentang ASEAN ya. Kemudian di sini ada sejarah pra dan pasca kemerdekaan. Berarti di sini teman-teman harus membedakan pahlawan-pahlawan ya, pahlawan yang masuk ke dalam pergerakan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan, kemudian ada perang-perang ya, perang perjuangan
pahlawan kita dulu itu teman-teman harus kuasai juga, termasuk tokoh-tokoh pahlawan ya, tokoh-tokoh pahlawan sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan, teman-teman minimal ya mengetahui sejarahnya seperti itu ya. Di sini dibahas sejarah pra dan pasca kemerdekaan. Nah, teman-teman bisa admin rekomendasikan silakan ketik di Google untuk mencari materi tentang pra dan pasca kemerdekaan, termasuk teman-teman membuka buku-buku sejarah yang ada di SMA, di SMP dan di SD teman-teman ya. Di SD itu kan ada IPS kelas 5, 6 ya. Itu membahas itu sejarah pra dan pasca kemerdekaan seperti itu untuk IPS ya. Jadi admin rekomendasikan. Jadi sekali lagi admin tidak menjamin juga ya, tapi ya teman-teman tentunya sudah tahu ya seperti itu. Jadi yang pertama peran Indonesia di ASEAN dan sejarah pra dan pasca kemerdekaan. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk IPA itu teman-teman sebaiknya pelajari fotosintesis ya. Jadi sekitaran fotosintesis teman-teman pahami, baik itu proses terjadinya fotosintesis, bagian-bagian daun, fungsi daun dan sebagainya, itu teman-teman pahami karena itu berkaitan semua dengan fotosintesis. Kemudian di sini ada perkembangbiakan tumbuhan teman-teman ya. Jadi teman-teman perkembangbiakan tumbuhan baik itu generatif, vegetatif, atau teman-teman juga bisa mempelajari cara perkembangbiakan tumbuhan apakah melalui cangkok, stek atau menyambung. Jadi seperti itu ya, dan kemudian tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar tunggang, akar serabut itu masuk semua dalam kategori atau ranah pengetahuan untuk perkembangan tumbuhan seperti itu. Kemudian teman-teman energi alternatif. Energi alternatif ini kan contohnya air, angin, matahari, itu teman-teman kuasai. Kemudian energi yang bukan energi alternatif juga teman-teman pahami, dan manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, atau teman-teman bisa mencari contoh penerapan energi alternatif di kehidupan kita atau di Indonesia seperti itu teman-teman ya. Ini untuk IPA. Jadi teman-teman pentingkan itu fotosintesis, perkembangbiakan tumbuhan, energi alternatif, dan masih banyak lagi materi-materi yang harus teman-teman kuasai, tapi ini yang kami bisa rangkum untuk kami share ke teman-teman ya, subscriber ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir itu matematika ya. Untuk matematika ini mungkin ya admin juga mengaku bahwa salah satu momok yang cukup menakutkan itu teman-teman pelajari tentang cerita mengukur volume ya. Jadi teman-teman pahami tentang bagaimana mengukur volume, rumus mencari volume, kemudian ada statistik dasar, itu admin juga masih kurang paham ya tentang statistik dasar. Teman-teman bisa browsing untuk mencari yang seperti itu ya. Jadi soal cerita mengukur volume dan statistik dasar seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.